Kita sering mikir tenaga nuklir itu super kuat kan, kayak raksasa energi yang nggak terkalahkan. Tapi gimana kalau saya bilang kelemahan terbesarnya justru datang dari sesuatu yang kelihatannya sepele, air? Nah, hari ini kita akan kupas tuntas hubungan yang mengejutkan antara kekeringan dan masa depan energi nuklir. Kedengarannya aneh ya. Apa coba hubungannya sungai yang lagi kering kerontang sama sebuah reaktor nuklir? Ternyata jawabannya ini penting banget dan bakal membawa kita ke inti permasalahan energi di zaman perubahan iklim ini. Yuk kita mulai. Oke, untuk memahami masalah ini, kita perlu lihat gambaran besarnya dulu. Karena akar masalahnya ini tuh sebuah ancaman iklim yang sering nggak kelihatan, tapi dampaknya makin terasa di seluruh dunia. Jadi gini, perubahan iklim itu bukan lagi cuma omongan loh. Suhu bumi yang makin panas ini bikin kekeringan jadi makin sering dan makin parah. Nah ini jadi masalah besar buat infrastruktur-infrastruktur penting kita. Coba bayangin deh, sumber listrik yang kita andalkan setiap hari ternyata rentan banget sama cuaca. Nah, di tengah krisis air ini, ada satu sumber energi yang ternyata punya, katakanlah, tumit Achilles atau titik lemah yang tersembunyi. Yup, pembangkit listrik tenaga nuklir. Yuk kita bedah kenapa mereka ini haus banget sama air. Jadi, jantung dari operasi PLTN itu kemampuannya untuk tetap dingin. Penting banget ini. Mereka tuh sangat-sangat bergantung pada air pendingin, biasanya dari sungai atau danau, buat menjaga suhu reaktor tetap aman. Kalau pasokan air ini nggak banyak dan nggak stabil, wah seluruh sistemnya bisa bahaya. Prosesnya kelihatannya simpel aja kan? Ambil air, pakai buat mendinginkan reaktor, terus balikin lagi. Tapi, coba lihat apa yang terjadi pas kekeringan datang. Tiba-tiba, proses yang super penting ini keputus. Nah, dari sinilah masalah besarnya dimulai. Begitu air sungai surut, efek dominonya langsung jalan. PLTN nggak bisa lagi buang air hangat, soalnya itu bakal merusak ekosistem sungai. Mereka juga jadi susah nyedot air yang cukup. Dan yang paling ironis, bahkan hujan pertama setelah kemarau panjang, itu bisa bawa lumpur yang malah menyumbat sistem mereka. Serba salah kan? Nah, ini dia konsekuensi utamanya. Ini bukan lagi soal efisiensi, tapi udah menyangkut keselamatan. Seperti yang dibilang di sini, pilihannya jadi sulit banget buat operator. Antara mengurangi pasokan listrik, yang artinya suplai ke kita berkurang, atau ya matiin reaktornya sekalian. Nggak ada pilihan lain. Dan ini bukan cuma teori loh. Di seluruh dunia, reaktor nuklir udah mulai, istilahnya, kepanasan. Coba deh kita lihat data-data realnya, gimana dampaknya. Coba lihat data dari PLTN Chooz di Prancis ini. Cuma dalam 3 tahun kehilangan produksi listriknya karena kekeringan loncat drastis. Angka 2,89 terawatt jam di tahun 2020 itu, wah itu energi yang cukup buat jutaan rumah loh. Ini bukti nyata betapa cepatnya masalah ini jadi makin gawat. Dan ini nggak cuma terjadi di Prancis. Geser ke Spanyol, PLTN ASCO juga sama. Mereka secara konsisten kehilangan 0,12 terawatt jam tiap tahun selama 1 dekade penuh. Ini nunjukin kalau trennya tuh mengkhawatirkan dan terjadi di mana-mana, di seluruh Eropa. Nah, masalahnya jadi makin rumit nih. Air yang dibutuhin buat reaktor itu, ya air yang sama yang kita pakai buat sawah dan buat minum sehari-hari. Tiba-tiba, kita dihadapkan pada pilihan yang susah. Mau listrik, makanan, atau air bersih. Persaingan buat dapetin air jadi nggak terhindarkan. Oke, situasinya emang serius, tapi apa berarti nggak ada harapan? Tentu ada. Sekarang, yuk kita lihat gimana industri nuklir mulai puter otak, berinovasi, dan beradaptasi buat cari solusi dari krisis air ini. Jadi, cara berpikir lama yang nganggap air sungai itu bakal selalu ada dan bisa diprediksi, udah nggak bisa dipakai lagi. Sekarang paradigmanya udah geser. Bukan lagi pasif nungguin air datang, tapi proaktif, memprediksi dan mengelola resiko kelangkaan air pakai teknologi-teknologi baru. Jadi, kotak peralatan mereka buat beradaptasi ini isinya macam-macam. Mulai dari perakiraan cuaca yang super canggih buat antisipasi, sampai ke terobosan teknologi kayak sistem pendingin kering. Yang ini revolusioner banget karena hampir nggak butuh air sama sekali. Dan ini salah satu contoh adaptasi yang menurut saya jenius banget. Di tengah gurun Arizona, ada PLTN Palo Verde yang justru nggak pakai air sungai. Mereka mendinginkan reaktornya pakai apa? Pakai air limbah yang diolah dari kota terdekat. Keren kan? Mengubah sampah jadi sumber daya yang super penting. Ada lagi contoh kreatif dari Texas. PLTN di sana memanen air hujan. Jadi, air hujan ditampung dalam skala besar buat mengisi kolam pendingin raksasa mereka. Ini bukti kalau solusi itu bisa datang dari mana aja, bahkan dari langit. Nah, jadi ini poin utamanya. Masa depan keamanan energi kita dan cara kita mengelola air itu ternyata dua hal yang nggak bisa dipisahkan.
Listrik yang bisa kita andalkan di masa depan itu sangat bergantung pada seberapa pintar kita mengelola setiap tetes air mulai dari sekarang. Sebagai penutup, saya mau ngelempar satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Kerentanan PLTN ini sebenarnya cuma cerminan kecil dari rapuhnya infrastruktur energi kita secara umum. Ini maksa kita buat bertanya, seberapa kuat sih fondasi kehidupan modern yang kita bangun ini? Dan yang lebih penting, seberapa siap kita menghadapi dunia yang, ya, terus berubah?